saya Firda Mini Kusmawati dengan NIM 25030194019 dari kelas Pendidikan Kimia C 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Audia Lesmana dengan NIM 25030194027 dari kelas Pendidikan Kimia C 2025. Pada poster ini kita membahas tentang momen dipol. Momen dipol adalah ukuran kepolaran suatu ikatan atau molekul yang terjadi karena adanya pemisahan muatan listrik. Pemisahan ini disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan. Artinya, jika dua atom memiliki kemampuan menarik elektron yang berbeda, maka elektron akan lebih tertarik ke salah satu atom, sehingga terbentuk kutub positif dan negatif. Momen dipol dilambangkan dengan simbol mu dan memiliki satuan dp. Secara matematis, momen dipol dirumuskan sebagai mu sama dengan Q kali R, di mana Q adalah besar muatan yang terpisah dan R adalah jarak antara kedua muatan tersebut. Selain itu, arah momen dipol ditunjukkan dengan panah yang mengarah ke atom yang lebih elektronegatif. Pangkal panah menunjukkan kutub positif, sedangkan ujung panah menunjukkan kutub negatif. Jadi, semakin besar perbedaan keelektronegatifan dan jaraknya, maka semakin besar pula nilai momen dipolnya. Selanjutnya adalah momen dipol ikatan. Momen dipol ikatan adalah momen dipol yang terjadi pada satu ikatan kimia akibat perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan. Jika selisih keelektronegatifannya kecil, maka ikatan cenderung nonpolar. Namun, jika selisihnya besar, maka ikatan menjadi semakin polar. Momen dipol ikatan memiliki arah tertentu, yaitu dari atom yang kurang elektronegatif menuju atom yang lebih elektronegatif. Contohnya pada HCl, arah dipol dari H ke Cl. Selain itu, momen dipol ikatan hanya membahas satu ikatan saja, bukan keseluruhan molekul. Dengan demikian, momen dipol ikatan kita dapat menentukan apakah suatu ikatan bersifat polar atau nonpolar, serta seberapa besar tingkat kepolarannya. Berikutnya adalah momen dipol molekular. Momen dipol molekular merupakan resultan ataupun jumlahan vektor dari seluruh momen dipol ikatan dalam suatu molekul. Artinya, kita tidak hanya melihat satu ikatan, tetapi seluruh ikatan yang ada dalam molekul tersebut. Nilai momen dipol molekul dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis ikatan, bentuk molekul, dan keberadaan pasangan elektron bebas. Yang menarik, meskipun suatu molekul memiliki ikatan-ikatan yang polar, momen dipol totalnya bisa saja 0 jika bentuk molekulnya simetris. Hal ini terjadi karena vektor-vektor dipol saling meniadakan. Jadi, momen dipol molekular sangat penting untuk menentukan apakah suatu molekul secara keseluruhan bersifat polar atau nonpolar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya momen dipol. Faktor utama yaitu perbedaan keelektronegatifan, bentuk molekul, panjang ikatan, dan adanya pasangan elektron bebas. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan dan semakin jauh jarak antar muatan, maka momen dipol akan semakin besar. Selanjutnya, terdapat hubungan bentuk molekul dengan momen dipol. Bentuk molekul sangat berpengaruh karena menentukan apakah dipol-dipol dalam molekul saling meniadakan atau justru saling memperkuat. Contohnya, CO2 memiliki dua ikatan polar, tetapi karena bentuknya linear dan simetris, maka dipolnya saling meniadakan sehingga bersifat nonpolar. Sebaliknya, H2O memiliki bentuk bengkok sehingga dipolnya tidak saling meniadakan dan menghasilkan momen dipol total, sehingga bersifat polar. Jadi, bentuk molekul sangat menentukan sifat kepolaran suatu zat. Berikutnya, terdapat perbedaan momen dipol ikatan dan molekuler. Momen dipol ikatan terjadi karena adanya perbedaan kemampuan atom dalam menarik elektron pada satu ikatan. Akibatnya, elektron lebih tertarik ke salah satu atom sehingga muncul kutub positif dan kutub negatif. Jadi, momen dipol ikatan hanya membahas kepolaran pada satu ikatan tertentu. Sedangkan momen dipol molekuler merupakan gabungan dari seluruh momen dipol ikatan dalam suatu molekul. Kepolarannya ditentukan oleh bentuk molekul dan arah resultan dipolnya.
Jika resultan dipol saling meniadakan, maka molekul menjadi nonpolar. Sedangkan jika masih memiliki resultan, maka molekul bersifat polar. Contoh penerapan momen dipol dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sabun dan deterjen membersihkan kotoran. Sabun memiliki bagian polar dan nonpolar. Bagian nonpolar mengikat minyak atau lemak, sedangkan bagian polar mengikat air sehingga kotoran dapat terangkat saat dibilas. Kedua, air melarutkan garam dan gula. Air adalah molekul polar sehingga mudah melarutkan zat-zat polar seperti garam dan gula. Karena adanya momen dipol, molekul air dapat menarik ion atau molekul zat terlarut. Ketiga, microwave memanaskan makanan. Gelombang mikro pada microwave membuat molekul air yang bersifat polar bergerak cepat. Gerakan ini menghasilkan panas sehingga makanan menjadi hangat. Keempat, parfum dan aroma mudah menyebar. Molekul parfum memiliki interaksi antar molekul tertentu yang dipengaruhi oleh kepolaran. Hal ini membantu aroma menyebar ke udara. 5. Obat mudah larut dalam tubuh. Banyak obat dirancang memiliki sifat polar agar mudah larut dalam cairan tubuh dan dapat diserap lebih efektif. Kesimpulannya, momen dipol berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari proses mencuci, memasak, penggunaan parfum, hingga bidang kesehatan. Sifat polar dan nonpolar suatu molekul menentukan cara zat tersebut berinteraksi dengan zat lain. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.